Kembali lagi di channel Papa Reka. Sejak zaman dulu, orang tua sering berpesan, hati-hatilah ketika makan di luar, sebab tidak semua makanan benar-benar apa adanya. Ada mitos yang beredar di masyarakat bahwa sebagian warung tidak hanya mengandalkan bumbu dapur, mereka mencari jalan pintas dengan meminta bantuan makhluk gaib. Konon, makanan yang kita santap itu sebenarnya telah disentuh, bahkan diludahi oleh jin. Ludah gaib itulah yang dipercaya membuat makanan terasa begitu nikmat. Padahal, jika kita menyingkap tabirnya, rasa asli dari masakan itu bisa jadi hambar atau bahkan tidak enak sama sekali. Dan yang lebih menyeramkan, apa yang kita lihat sebagai lauk pauk lezat belum tentu benar-benar lauk. Mungkin saja hanyalah tipuan mata yang menipu indera kita. Dari sinilah lahir cerita-cerita tentang warung penglarisan. Warung yang makanannya tampak lezat, pelanggannya tidak pernah sepi, tapi menyimpan rahasia kelam di balik dapurnya. Dan kali ini admin CNDY akan mengungkap ciri-ciri warung makan yang menggunakan penglaris, agar kalian bisa membedakan mana warung makan yang menggunakan keterampilan jin dan mana warung yang memang menggunakan keterampilan memasak sungguhan. Pernahkah kalian mendengar cerita begini? Makan di tempat rasanya lezat, tapi ketika dibawa pulang rasanya berubah. Makanannya terasa hambar atau bahkan tidak enak lagi. Masyarakat percaya rasa lezat itu bukan berasal dari bumbu. Selama kalian berada di warung, pengaruh itu bekerja. Namun saat makanan dibawa pulang, energi gaibnya tertinggal, sehingga rasa asli terkuak, biasa bahkan hambar. Mitos ini sering membuat orang bertanya-tanya, apakah kenikmatan itu benar-benar nyata atau hanya tipuan halus yang tak kasat mata? Inilah ciri yang paling sering membuat orang bertanya-tanya. Sebuah warung berdiri di tempat sepi, jauh dari keramaian, bahkan berada di jalur yang jarang dilalui orang. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya redup yang berkedip di antara gelapnya malam. Namun anehnya, dari kejauhan terdengar suara sendok dan gelas beradu. Riuh obrolan pelanggan, seolah waktu itu tak pernah tidur. Bahkan ada cerita di tengah malam buta, ketika jalanan lengang dan udara begitu dingin, warung itu masih saja penuh orang. Kursi-kursi terisi, panci terus mengepul, dan pembeli datang silih berganti, yang membuat merinding. Sebagian orang bersumpah, wajah-wajah pelanggan yang duduk di sana tidak semuanya terlihat jelas. Ada yang samar, ada yang pucat, bahkan ada yang tampak seperti bayangan. Masyarakat percaya penglaris bekerja paling kuat di kondisi seperti ini. Ia mampu menebarkan panggilan gaib yang membuat orang singgah tanpa sadar. Ada pengendara yang sebenarnya tidak berniat berhenti, namun entah mengapa tangan mereka otomatis membelokkan setir ke arah warung itu. Ada pula yang mengaku lapar mendadak, padahal sebelumnya perut terasa kenyang. Cerita-cerita tua bahkan menyebut tak semua yang duduk di warung itu benar-benar manusia. Sebagian adalah pelanggan gaib yang sengaja dihadirkan sebagai syarat penglaris, agar warung selalu tampak ramai di mata orang biasa. Maka jangan heran bila sebuah warung di tengah sepi, di malam yang mencekam, tetap saja penuh dengan pengunjung, karena siapa tahu setengah dari mereka bukanlah manusia. Ada pula warung yang konon tak bisa ditinggal oleh pemiliknya. Setiap racikan bumbu, setiap masakan harus disentuh langsung olehnya. Jika orang lain memasak, rasanya berubah drastis.
Dalam mitos Jawa, hal ini dipercaya karena ikatan perjanjian. Penglaris bekerja hanya bila tangan sang pemilik ikut turun tangan. Tangan itulah yang dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tanpa kehadirannya, kekuatan penglaris itu lenyap. Tak jarang banyak warung makan yang laris, tapi justru sering bergonta-ganti karyawan. Masyarakat percaya bahwa karyawannya sebelumnya bekerja sudah mengetahui rahasia dari sang pemilik warung. Akhirnya mereka memutuskan berhenti bekerja, atau bahkan mungkin dipecat oleh si pemilik warung, karena karyawan tadi dirasa sudah terlalu banyak mengetahui rahasia dari si pemilik warung. Seringkali ada warung dengan rasa masakan yang jujur saja, rasanya biasa-biasa saja. Namun anehnya, kursi-kursinya tak pernah kosong. Pelanggan datang silih berganti, seolah ada magnet yang menarik mereka. Mitos menyebut penglaris mempengaruhi pikiran dan perasaan orang, bukan lidah yang dimanipulasi, tapi hati dan naluri. Itulah sebabnya, meski rasanya biasa, pelanggan tetap merasa kangen untuk kembali. Seperti ada ikatan tak kasat mata yang membuat mereka tak bisa jauh dari warung itu. Hewan sering dianggap lebih peka dari manusia. Kucing yang biasanya jinak bisa mendadak gelisah di sudut warung, mengeong keras sambil menatap titik kosong. Anjing yang melintas menolak masuk, bahkan menggonggong seakan melihat sesuatu. Bahkan burung bisa berputar-putar di atas warung, lalu terbang menjauh dengan panik. Masyarakat percaya hewan-hewan itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat, makhluk gaib penjaga warung, atau energi hitam yang ditempatkan sebagai penglaris. Dan bila hewan bertingkah aneh di sekitar sebuah tempat, itu dianggap pertanda kuat adanya sesuatu yang tidak wajar. Di beberapa cerita rakyat, ada warung yang memiliki panci khusus. Panci itu selalu ada di dapur, seakan tak pernah habis isinya. Namun pemilik warung melarang keras siapapun untuk membukanya. Konon panci itu bukan berisi masakan biasa, melainkan media penglaris. Ada mitos yang menyebut isinya hanyalah air kotor, bahkan sesuatu yang menjijikkan. Namun bagi mata manusia yang terpengaruh, ia tampak seperti lauk pauk yang lezat. Cerita ini membuat bulu kuduk melinding. Inilah ciri yang paling sering diceritakan. Makanan lezat, sampai seorang pelanggan berdoa sebelum menyantapnya. Begitu doa dipanjatkan, rasa itu mendadak berubah, hambar, asin berlebihan, atau bahkan pahit. Masyarakat percaya doa bisa menetralisir energi gaib. Penglaris yang menempel pada makanan luntur saat doa dipanjatkan. Karena itulah orang tua zaman dulu selalu mengingatkan, sebelum makan berdoalah agar apa yang masuk ke tubuhmu benar-benar berkah. Cerita tentang penglaris selalu berjalan dari mulut ke mulut, tentang makanan yang rasanya enak saat dimakan di tempat, tentang pemilik yang tak pernah bisa meninggalkan dapurnya, tentang panci yang tak boleh dibuka, tentang hewan yang gelisah tanpa sebab, dan tentang doa yang bisa mengungkap rasa asli dari setiap suapan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung-warung itu. Apakah memang bumbu rahasia manusia, ataukah ludah gaib dari jin yang membuat lidah kita tertipu? Misteri ini tetap hidup, mengendap di pikiran setiap orang yang pernah mendengarnya. Dan saat Anda masuk ke sebuah warung, menikmati hidangan yang terasa berbeda, ingat selalu, mungkin saja apa yang masuk ke mulut Anda bukan sekedar makanan. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda masih berani menyuapkan suapan berikutnya? Jika ternyata yang menyentuh lidah Anda bukan bumbu dapur, melainkan ludah makhluk tak kasat mata.